Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi integral untuk volume benda putar. Ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode kulit tabung, yang kedua adalah metode cincin, dan yang ketiga adalah metode cakram. Nah, sebelum kita dapat mengidentifikasi kira-kira yang mana sih metode yang cocok untuk soal ini misalnya, seperti itu, yang paling penting adalah untuk mengetahui terlebih dahulu partisi yang dipilih itu apakah sejajar atau tegak lurus dengan sumbu putarnya. Ketika kita sudah menentukan partisinya, kita teliti terlebih dahulu terhadap sumbu putarnya apakah sejajar atau tegak lurus, seperti itu. Karena dengan melihat orientasi dari partisi yang kita pilih, apakah itu sejajar atau tegak lurus, itu juga akan menentukan metode seperti apa atau metode yang mana yang dapat kita pakai. Seperti itu. Yang pertama adalah metode kulit tabung ini. Nah, untuk metode kulit tabung ini, partisi yang dipilih itu harus sejajar dengan sumbu putarnya. Jadi misalkan sumbu putarnya tegak seperti ini, maka partisi yang dipilih juga ya tegak seperti ini. Gitu. Apabila ini terpenuhi, apabila sumbu putarnya sejajar dengan partisinya, maka kita dapat menggunakan metode kulit tabung. Di sini dapat dilihat ada 2 rumus. Sebetulnya ini rumusnya sama saja, akan tetapi hanya berbeda yang di sini. Yang pertama adalah untuk partisi tegak, dan yang kedua adalah untuk partisi tidur. Tuh, dx itu yang tegak ya tadi ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Misalnya untuk yang dx ya. P sama dengan integral dari x sama dengan a ke x sama dengan b dari 2πr dikali h dx. Nah, ini kira-kira dapat dari mana ya ini? Nah, kita dapat lihat dulu, karena ini juga namanya metode kulit tabung. Kita lihat di sini, gambar ini. Ini adalah suatu tabung, akan tetapi volume dari kulit tabung yang kita akan cari itu bukan volume satu tabung seperti ini. Namanya juga kan volume dari kulit tabung. Jadi ini ada tabung seperti ini ya. Dan yang kita akan hitung adalah volume dari kulitnya. Nah, mungkin kalau digambar seperti biasa, suatu tabung seperti ini, kulitnya tidak akan memiliki volume ya, seperti itu. Mungkin yang kita dapat hitung dari kulitnya itu adalah luas permukaannya, gitu. Tapi di sini kita dapat menghitung volume dari kulitnya saja, karena kulitnya itu kulitnya itu memiliki ketebalan, sehingga kita dapat menghitung volumenya. Di mana ketebalan itu adalah delta R ini. Nah, delta R ini dapat merupakan ya dx atau dy gitu. Ini dapat merupakan dx ataupun dy. Dx atau dy ya. Itu tergantung partisi yang dipilih itu apakah tegak lurus, maksudnya apakah tegak atau horizontal. Seperti itu. Nah, namun kenapa 2πrh dikali dx? Dari mana muncul ini? Jika kita lihat penjelasannya dapat divisualisasikan menggunakan kedua gambar ini, gitu ya. Yang pertama ini kita memiliki suatu tabung dengan tingginya adalah H dan jari-jarinya adalah R, seperti itu. Dan kulit dari tabung ini juga memiliki suatu dimensi ya, yaitu delta R, seperti itu. Nah, kalau begitu, untuk mencari volume dari kulit tabung ini seperti apa? Kan sepertinya akan sangat sulit ya jika kita menghitungnya langsung dengan menggunakan visualisasi ini, seperti itu. Jadi caranya adalah kita akan membelah tabung ini, seperti itu, dan kita buka tabungnya menjadi seperti suatu kertas, seperti itu, yang sebelah kanan ini. Nah, kita lihat yang ini, yang merah itu adalah tingginya tetap sama yang sebelah ini. Sebelah sini ini yang merah. Dan yang biru
yang saya warnakan biru di sebelah sini, itu menjadi panjang dari si kotak ini, ya kan? Nah, kalau gitu, ini panjangnya adalah keliling berarti ya, keliling dari lingkaran ini dong berarti ya. Keliling dari suatu lingkaran kan kita tahu adalah 2 dikali diameternya. Oh maaf, sorry. Pi dikali diameternya. Atau sama dengan 2 dikali radiusnya dikali pi, seperti itu. Jadi, yang biru ini menjadi 2πr, seperti itu. Nah, kalau kita mau menghitung volume dari kotak ini, ya tentunya panjang kali lebar kali tinggi kan. Jadi 2πr dikalikan dengan H dikalikan dengan delta R, di mana delta R-nya ini tadi bisa dx atau dy, seperti itu. Makanya di sini rumusnya adalah 2πr dikali H dikali dx. Itu. Jadi sebetulnya dengan kita menghitung volume dari kulit tabung seperti ini, yang kita hitung juga sebetulnya sama dengan volume dari kotak yang ada di sebelah kanan ini gitu. Akan tetapi yang kita akan manfaatkan adalah kulit tabung ini, seperti itu. Jadi ya volumenya adalah 2πr kali H dikali dx atau dy itu tadi. Seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi dari contoh soal. Mungkin untuk sekarang belum terlalu terbayang seperti apa. Tapi oke, kita skip dulu. Kita lanjut ke metode cincin dan metode cakram. Nah, sebetulnya untuk kedua metode ini tuh sebetulnya sama. Hanya saja yang membedakannya adalah dari arsiran luas daerahnya. Untuk metode cincin, ya sesuai dengan namanya, luas daerahnya itu menyerupai suatu cincin, di mana tengahnya itu bolong. Jadi, jika saya memiliki luas daerah seperti ini, maksudnya daerah seperti ini, maka luas daerahnya itu adalah yang ini sebetulnya, yang di luar ini. Nah, ini adalah luas daerah yang bolong ya, seperti cincin, seperti donat, seperti itu. Jadi, jika kita menemukan suatu luas daerah yang bolong seperti ini, maka yang digunakan adalah metode cincin. Oh ya, sebelumnya yang penting dari sini adalah metode cincin dan metode cakram ini dapat digunakan apabila partisinya tegak lurus ya, tegak lurus dengan sumbu putarnya. Kalau tadi kan metode kulit tabung partisinya sejajar dengan sumbu putarnya. Nah, yang ini tegak lurus gitu. Jadi kalau kita udah pilih partisi dan ternyata partisinya tegak lurus dengan sumbu putarnya, nah ya udah, itu antara metode cincin atau metode cakram. Tergantung dari luas daerahnya seperti apa. Kalau bolong kayak tadi berarti digunakan metode cincin. Tapi kalau tidak bolong seperti yang bawah ini kan nggak bolong. Nah, yang ini kita dapat memanfaatkan metode cakram seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk metode cincin, kenapa rumusnya seperti ini gitu? Karena sebetulnya yang kita mau hitung adalah ya ini tadi, luas dari ini, gitu. Ini sebetulnya suatu lingkaran gitu ya, bukan elips. Maksudnya tidak oval seperti itu. Ini kenapa oval? Karena untuk memvisualisasikan saja sebetulnya jika memang kita punya diagram kartesius seperti ini dan kita mau menggambar lingkaran yang masuk dan keluar dari bidang ini, maka untuk memvisualisasikannya ya kita menggambarnya seperti oval seperti ini, seperti itu. Ya, jadi ini salah satu contoh gambarnya saja dari metode cincin ini, kira-kira nanti seperti apa bentukannya, seperti ini sebetulnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, untuk menghitung volume dari ini, atau luas sebetulnya, karena volume itu kan luas dikalikan dengan ketebalannya gitu, dimana ketebalan itu kita dapat namakan dx atau dy di sini ya, gitu. Jadi, untuk menghitung luas daerah dari ini, yang merah ini yang saya arsir, maka sebetulnya tinggal luas daerah
L dari lingkaran yang besar, ya kan? Lingkaran besar kurangi luas daerah dari lingkaran yang kecil, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa luas dari suatu lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Jadi volume atau luasnya adalah yang ini, itu menjadi pi dikalikan r kuadrat, tapi r besar dikurangi pi dikalikan dengan r kecil. R kecil dikuadratkan. Seperti itu. Dan ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Pi dikalikan R besar kuadrat dikurangi pi dikalikan dengan jari-jari yang kecil dikuadratkan. Seperti itu. Baik, jadi sebetulnya seperti itu. Dan untuk yang metode cakram bahkan menjadi lebih mudah lagi ya. Karena luas daerahnya seperti ini, menjadi luas daerah suatu lingkaran saja seperti biasa, pi r kuadrat, seperti itu. Gitu. Ya, kalau dx tadi diulang lagi, dx itu untuk partisi tegak, kalau dy itu berarti untuk partisi yang horizontal, seperti itu. Oke. Baik, mungkin selanjutnya kita akan langsung saja menerapkan semua metode untuk mencari volume benda putar ini, dan juga untuk yang telah dibahas sebelumnya untuk luas daerah ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal untuk volume benda putar. Oke, tadi kan sudah dibahas contoh soal untuk luas daerah ya. Sekarang ada beberapa konsep yang mirip dari luas daerah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal untuk mencari volume luas benda putar, volume dari benda putar maksudnya. Gitu. Jadi mungkin langsung kita praktekkan saja. Tadi ingat pertama itu ada 3 metode ya. Yang pertama adalah metode kulit tabung, yang kedua adalah metode cincin, dan yang ketiga itu metode cakram. Pertama kita harus lihat dulu partisinya itu seperti apa kan ya, gitu. Jadi mungkin untuk nomor 11 kita lihat dulu ya. Ini kan tidak diberikan gambarnya seperti yang sebelumnya gitu ya untuk contoh luas daerah. Jadi kita harus tahu dulu ini gambarnya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa pakai Desmos gitu ya teman-teman, tapi teman-teman juga harus bisa tahu kira-kira kayak apa sih grafiknya tanpa dibantu grafer ya, seperti Desmos gitu. Ya, pertama kita lihat dulu. Y sama dengan akar 25 minus X kuadrat. Ini grafik seperti apa gitu ya. Coba kita kuadratkan. Terus kita pindahkan X kuadratnya. Nah, lihat nih. Ini kan jelas ya, apa coba? Ini adalah fungsi untuk suatu lingkaran dengan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5. Ya kan? Berarti ini menjadi suatu lingkaran gini dong. Oh, enggak juga gitu ya. Hati-hati karena di sini kan Y sama dengan akar 25. Akar 25 dikurangi X kuadrat. Berarti dalam sumbu Y-nya gitu ya, dalam nilai Y-nya itu maksudnya itu hanya ada yang positifnya aja, karena kan akar itu tidak terdefinisi untuk yang isinya negatif ya, jadinya kan kompleks. Cuman kan kalau untuk di diagram Cartesius biasa X, Y gitu nggak akan ada gitu. Jadi kalau digambarkan fungsinya itu ya nanti seperti ini ya, kasarnya gitulah. Gambarnya mungkin nggak terlalu bagus gitu, tapi ini kurang lebih. Jadi ini nanti di minus 5, ini di 5 gitu, ini nanti juga di 5 gitu teman-teman. Tapi udah gini aja, bawahnya nggak ada gitu. Terus nanti ada garis Y sama dengan 3, yaitu ini tuh kan. Nah, berarti luas daerahnya yang mana? Yang ini gitu. Berarti kenapa bukan yang bawah? Ya, karena kan daerah yang ada di antara kedua fungsi tersebut yang atas ini gitu. Oke. Mungkin untuk kebutuhan penjelasan tuh,
Ini gambarnya di copy paste dari Desmos supaya lebih bagus. Nah, jadi ini tadi ya. Ini adalah Y sama dengan akar 25 dikurangi X kuadrat. Dan yang ini adalah Y sama dengan 3 ya teman-teman ya. Oke, nah kita diminta untuk mencari volume dari benda putar yang dibatasi oleh kedua fungsi ini. Nah, sebelum mencari volumenya, kita harus tahu dulu luasnya yang mana, luas daerahnya. Jadi, kita akan memiliki suatu luas daerah yang kemudian diputar, nanti hasilnya itu semua dijumlahkan untuk menjadi volume. Makanya kita menggunakan integral gitu. Ya kasarnya seperti itu. Jadi, kita harus tahu dulu luasnya. Nah, tadinya kan luasnya yang ini. Gitu kan? Nah, sekarang dari luas ini, kita harus menentukan, sama kayak tadi, harus menentukan partisi yang digunakan apakah partisi tegak atau partisi tidur. Seperti itu. Nah, ini kira-kira menggunakan partisi apa, teman-teman? Ya, kalau ini sebetulnya jelas kita dapat menggunakan partisi tegak saja, partisi tegak seperti ini. Gitu. Jadi, ketika kita scan dari kiri ke kanan, ya, kita lihat ya, ujung bawah dan atasnya akan selalu sama. Dari garis yang warna hitam ke fungsi yang warna ungu itu akan selalu sama sampai beres gitu ya. Coba kita ganti ini jadi partisi yang tidur seperti ini. Nah, ini nggak akan bisa teman-teman untuk luas. Tahu nggak kenapa? Ya, ini coba lihat deh. Ini selalu dari ujung ke ujung yang sama sih memang, gitu. Tapi merupakan fungsi yang sama. Ujung sini, ujung yang kiri ini merupakan fungsi Y sama dengan akar 25 min X kuadrat. Dan yang ujung sini juga akar 25 minus X kuadrat. Ketika kita memiliki ini, tadi kan di luas ya, yang kanan kurang yang kiri gitu. Ya, ini akan mengurangi dirinya sendiri gitu teman-teman. Jadi, nggak akan bisa kita pakai partisi yang horizontal seperti ini gitu. Oke ya, jadi kita akan menggunakan partisi yang tegak kayak gini. Gitu. Nah, taruh aja di sini gitu ya, nggak apa-apa. Oke, nah karena ini partisinya tegak, ya kita lihat soalnya. Soalnya minta ini diputar di sumbu X. Sumbu perputarannya sumbu X. Jadi yang ini nih. Nah, diputarnya di sumbu X. Nah, kebayang nggak? Jadi, kita ambil aja untuk masalah visualisasi ya, supaya kita bisa ngerti soalnya kayak apa. Partisi yang kita pilih tadi, yang hitam ini, itu kita akan putar mengelilingi dengan porosnya itu sumbu X, gitu. Kebayang nggak yang terjadi adalah, ya ini kan jadi luas nih nanti teman-teman. Ada luas daerah gitu. Tapi luas daerahnya diputar. Tapi luas daerahnya yang baru ya, bukan yang dari sini gitu ya. Bukan yang warna merah yang ini. Tapi ada lagi yang baru, hasil dari putaran ini. Hasil dari revolusi ini gitu. Revolusi si partisi ini ke sana. Diputar gitu. Dengan porosnya itu ya sumbu X. Jadi untuk memvisualisasinya ya. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu partisinya ini apa? Kan partisi tegak. Kita lihat ya. Sumbu putarnya apa? X. Ya kan? Sumbu X. Sumbu X itu kan mendatar seperti ini. Kita lihat partisi kita. Tegak lurus kan ya teman-teman? Karena tegak lurus, kita nggak bisa pakai metode kulit tabung. Berarti kita harus antara pakai cincin atau cakram. Nah, udah pasti antara kedua ini. Tapi tinggal kita tahu ini yang mana ya? Bolong atau enggak gitu kan. Kalau cincin kan tadi bolong. Kalau misalnya nggak bolong berarti kan cakram. Nah, kita lihat nih. Ini tuh bolong atau enggak gitu ya. Nah, jadi kita gambar suatu lingkaran gitu teman-teman. Ya, yang kayak gini nih ya lingkarannya ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Gitu. Nah, jadi ini tuh nanti
bakal berputar gitu dengan porosnya itu di sumbu X. Nah, ini kan yang terarsir di sini ya, yang di atas ini doang nih ya. Maksudnya, coba deh ya kita lihat dulu. Jadi, dengan menggunakan metode cincin atau metode cakram itu, kita lihat partisi yang kita ambil, terus dari ujung-ujung partisinya, itu kita buat aja lingkaran gitu. Dengan pusat lingkarannya itu di sumbu putarnya. Nah, ini kan kayak gini, tadi udah digambar ya. Ini sumbu putarnya kan maksudnya di sumbu X nih. Berarti jari-jari dari lingkaran ini akan berada di sumbu X juga gitu. Makanya di gambarnya itu simetris di sumbu X. Kenapa nggak kayak gini gitu ya? Gitu karena nanti jadinya jari-jarinya nggak di sumbu putarnya dong gitu ya. Jadi di gambarnya itu sedemikian sehingga gitu jari-jarinya itu ada di sumbu putarnya gitu kayak gini. Gitu ya. Ini sebenarnya untuk membantu melihat aja gitu ya. Luasnya itu kayak apa, yang diputar tuh kayak apa sih gitu. Itu tapi kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa sih nggak usah digambar kayak gini gitu. Terus saya akan gambar warna biru sekarang. Tapi lihat nih, saya gambarnya dari sini, dari ujung yang satu. Jadi dari ujung partisi yang satu tadi digambar, terus kita lihat ujung yang sini nih sekarang. Berarti dari sini dong. Nah, dengan jari-jarinya itu dengan pusat lingkarannya maksudnya. Pusat lingkarannya itu juga berarti harus ada di sumbu putarnya, berarti gini. Nah, gini jadinya. Tuh. Kelihatan ya? Kayak gini. Ini kan jari-jarinya segini. Nah, pusat lingkarannya kan berarti ada di sumbu X juga. Nah, berarti kayak gini nih, kelihatan. Nah, ini kan coba kita lihat ya. Kan partisinya yang ini. Partisinya itu kita putar. Gitu, kita putar dengan porosnya itu di sumbu X. Berarti yang terarsir itu nanti seperti ini. Bayang nggak? Jadi ini tuh diputar. Jadi satu partisi ini diputar di sumbu X. Nanti kan tengahnya kosong jadinya. Ini nggak ada apa-apa ini. Ya benar kan? Jadi kosong. Nah jadinya ini bentuknya bentuk cincin nih teman-teman. Gitu. Kalau bentuk cincin tadi berarti gimana dong? Kan cincin kan kayak gini. Ada lingkaran, terus ada lingkaran lagi. Berarti untuk mencari luas yang ini, yang luarnya doang, ya lingkaran yang gede, luasnya dikurangi luas dari lingkaran yang kecil gitu ya kan. Berarti ini nanti gimana cara nyelesainnya? Cara nyelesainnya gini, volumenya berarti sama dengan integral. Nah kita lihat lagi ya partisinya kan partisi tegak, berarti kita tulis dulu deh dx belakangnya gitu. Dx batasnya mau langsung juga boleh. Partisinya kan yang hitam ini ya, kita lihat selalu partisinya dari mana ke mana. Oh, ini partisinya berarti dari ujung sini ke sini, tapi dalam X yang kita lihat kan, karena yang berubah kan X, dx ya kan. Berarti ini perpotongan antara Y sama dengan 3 dengan akar 25 minus X kuadrat. Nanti teman-teman bisa lihat kalau ini tuh titiknya minus 4,3, sementara yang ini tuh titiknya 4,3 gitu. Yang ini nih, yang ini sama yang ini. Berarti X-nya bergerak dari mana? Minus 4 ke 4. Berarti ini dari minus 4 ke 4 gitu teman-teman. Ya kan? Nah, isinya apa dok? Nah, isinya itu lingkaran ini aja. Yang tadi. Jadi kita mau cari luas yang ini, yang warna biru. Caranya gimana? Lingkaran yang gede, yang besar, itu apa? Pi. Mungkin ditulis dulu deh ya. Pi R kuadrat besar kurangi Pi R kuadrat kecil. Itu kan ini kalau disederhanain pi-nya bisa keluar, tapi karena pi-nya tidak bergantungan dengan x, pi-nya keluar dari integral juga boleh kan, jadi konstanta. Ini ya R kuadrat besar kurangi R kecil kuadrat gitu ya, sama aja. Nah kayak gini. Nah yang besarnya apa? Jari-jarinya, jari-jari yang besar. Jari-jari yang besar itu kan ini nih. Dari ujung sini
ke pusat lingkarannya dong, bener nggak? Nah, tuh. Mungkin warna hijau nih. Nah, ini jari-jarinya. Ini jari-jarinya apa dong? Karena kan, ini kan kita maunya dalam X semua. Berarti, isinya apa nih? Dari koordinat yang sini ke yang sini kan, kasarnya gitu. Ini berarti dari fungsi apa? Dari fungsi Y sama dengan akar 25 min X kuadrat ke 0,0 kan? Maaf. Maksudnya ke sumbu X. Dimana sumbu X itu Y-nya kan sama dengan 0. Itu berarti jari-jari ini itu ya akar 25 minus X kuadrat. Jari-jarinya. Benar nggak? Karena kan ini menyentuh ujung yang atas ini kan menyentuh ini. Fungsi akar 25 minus X kuadrat. Udah, berarti ini B integral minus 4 ke 4 dari akar 25 minus X kuadrat dikuadratkan, berarti gini, minus X kuadrat dikuadratkan, dikurangi dengan, nah, jari-jari yang kecil sekarang. Jari-jari yang kecil itu yang mana? Nah, yang ini nih, mana gambarnya ya? Ini dihapus aja dulu ya, ini. Berarti kan lingkaran yang ini sekarang, yang kecil. Jari-jarinya berarti dari sini ke situ. Nah, gitu. Bukan dari sini ke sini. Nah, ini berapa teman-teman? Kita lihat ini selalu konstan nggak? Untuk setiap partisi yang kita ambil di atas ini, mau yang inilah, ini, atau yang ini pun gitu ya. Akan selalu konstan, R-nya itu sama dengan berapa? 3. Bener kan? Karena kan ini tadi partisinya dari Y sama dengan 3 ke Y sama dengan akar 25 minus X kuadrat. Berarti ini jari-jarinya itu ya 3. Jari-jari dari lingkaran ini tidak bergantung dengan fungsi apapun kan ya. Gitu. Saat X-nya berubah, dia tetap aja 3. Dari ujung sini ke ujung sini. Tetap aja di Y-nya ini maksudnya ya dari Y-nya itu akan tetap 3 gitu. Ya kan? Jadi ini akan menjadi 3 kuadrat dx. Tuh. Ya ini dapat ditulis lagi pi integral minus 4 ke 4 dari 25 minus X kuadrat dikurangi 9 dx gitu ya kan jadinya. Nah ini teman-teman bisa hitung, nanti akan dapat 256 pi per 3. Itu satuan volume, boleh tulis kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk yang metode yang pertama ya. Maksudnya bukan yang pertama, sorry. Untuk yang kedua ataupun yang ketiga berarti yang mana? Yang kedua ya. Ini salah satu metodenya gitu. Yang belum terbahas itu berarti masih ada metode kulit tabung dan cakram ya. Oke, tadi sudah dibahas untuk yang metode cincin ya. Sekarang kita akan coba lihat penerapan aplikasi integral ini untuk mencari volume benda putar di mana kita akan menggunakan metode cakram sekarang. Kita lihat nomor 12. Nomor 12 ini Y sama dengan 9 minus X kuadrat ya. Ingat ini fungsi parabolik gitu. Kalau parabolik kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, ingat gitu kalau A-nya kalau di sini A-nya itu positif, nanti kan dia akan terbuka ke atas seperti ini, tapi kalau A-nya itu negatif, dia akan terbuka ke bawah seperti ini. Oh, berarti yang gambar yang kita punya ini akan terbuka ke bawah gitu ya. Gitu. Jadi di sini tuh. Nah, di sini kita akan mempunyai gambar seperti ini. Saya akan snip dari Desmos juga untuk kepentingan tutorial ini. Oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Seperti ini.
Nah, ada satu lagi nggak? Oh iya, Y sama dengan 0 ya. Dibatasi oleh Y sama dengan 9 minus X kuadrat dan Y sama dengan 0 diputar di sumbu X. Jadi nanti diputarnya di sini. Gitu. Oke, kita lihat. Ini fungsi yang merah ini dengan Y sama dengan 0 di bawah sini. Berarti kan luas daerahnya 1 ini ya, betul ya. Ini semua luas daerahnya. Sehingga jika diputar di sini gitu. Nah, pertama kan kita lihat dulu ya, partisinya itu kayak apa? Vertikal atau horizontal? Ya, ini udah jelas ya. Mungkin teman-teman sekarang udah bisa lihat juga, ini udah jelas kita akan pakai partisi yang tegak aja. Gitu. Tegak kayak gini. Ini partisi tegak. Gitu kan? Nah, ini akan terlihat bahwa ini tuh menggunakan metode cakram, teman-teman. Bukan cincin lagi. Yang pertama kita tahu nih, diputarnya di sumbu X. Sumbu X kan begini. Partisinya kita begini. Oh ya, berarti tegak lurus kan antara cincin atau cakram. Nah, tapi kita tahu ini bukan cincin. Kenapa? Karena ketika diputar itu tadi kan yang saya bilang sebelumnya, kita lihat ujung-ujungnya terus kita bikin jadi lingkaran gitu kan ya. Terus yang bawah juga jadi lingkaran. Nah, yang atas sudah pasti jadi lingkaran nanti kan. Jadi lingkaran. Tapi yang bawah gimana? Kan ingat ya, pusat dari lingkarannya itu harus ada di sumbu putarnya. Nah, yang bawah ini jadi nggak terbuat suatu lingkaran kan? Bener nggak? Karena mau gimana? Cuman titik doang jadinya. Gitu, udah nggak bisa dibuat lingkaran karena ya ini ujungnya udah nempel. Ujungnya ini udah nempel sama sumbu putarnya. Jadi lingkarannya hanya akan ada satu. Nanti lingkarannya kayak gini, teman-teman. Nah, kurang lebih lingkarannya kayak gini. Gitu. Jika dia diputar, jadi kayak gini. Nah, ini berarti kita mau cari luas dari ini langsung. Satu lingkaran ini. Kan ini nggak bolong. Jadi luasnya apa dong? Pi R kuadrat kan? R-nya yang mana? R-nya itu berarti yang warna biru ini dong, yang udah digambar. Dari mana berarti R-nya? Dari ujung bawah sini, itu kan di Y sama dengan 0. Atasnya apa? Y sama dengan 9 minus X kuadrat. Berarti R-nya ya 9 minus X kuadrat kurangi 0. Ya 9 minus X kuadrat. Jadi volumenya itu kita tulis gini, terus partisinya kan tegak, berarti dx. Mau tulis batasnya dulu boleh. Batasnya berarti dari mana ke mana? Oh, berarti kan perpotongan antara sumbu x dengan y sama dengan 9 minus x kuadrat. Berarti ketika y-nya 0, x-nya itu bisa 3, bisa minus 3. Oh ya, berarti ini dari minus 3 ke 3, ya kan teman-teman ya? Dari ini kan minus 3,0, yang ini kan 3,0 gitu. Berarti X-nya bergerak dari minus 3 ke 3. Terus, Pi R kuadrat jadinya. Luas dari lingkaran itu aja tadi. Pi R-nya berarti tadi 9 minus X kuadrat. Gitu. Nih, 9 minus X kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan. Karena R-nya itu sendiri 9 minus X kuadrat. Berarti harus dikuadratin lagi kan? Gitu. Ini bisa dikeluarin dari minus 3 ke 3, 81 dikurangi 18x kuadrat tambah x pangkat 4 dx. Ya, ini teman-teman bisa kerjain, dapat nanti hasilnya itu 1296 pi per 5 satuan volume. Gitu. Gitu. Oke, jadi sudah terbahas ya untuk metode cincin dan metode cakram. Selanjutnya kita coba untuk yang terakhir, metode kulit tabung. Oke, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang metode kulit tabung.
Yang tadi kan cincin sudah dan cangkram juga sudah. Oke, berarti sekarang untuk metode kulit tabung, kita coba lihat soalnya. Soalnya sudah memberikan ya, luas daerahnya ini seperti apa. Nah, pertama kita harus tahu dulu partisinya itu kayak apa. Apakah partisinya itu tegak atau horizontal. Nah, untuk ini kita bisa lihat ya, kalau ini jelas kita pakai partisi tegak aja. Kalau horizontal nanti terlihat bahwa ada dua daerah ya, yang berbeda partisinya. Satu ini, yang satu lagi di sini. Ya kan? Ini partisinya X sama dengan 1 ke 2, yang ini dari Y sama dengan X kuadrat ke X sama dengan 2 gitu. Berarti kita pakai yang tegak aja. Nah, kita pakai yang tegak kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ke sini, partisinya itu kan menjadi tinggi tabungnya. Berarti kalau kita gambar, ya ini sama kayak tadi ya untuk cincin dan cakram. Jika kita gambar tutup dari tabungnya ini, tutupnya itu pusat lingkarannya, kan tutupnya itu menjadi lingkaran ya. Nah, pusatnya itu harus ada di sumbu putarnya, sama kayak tadi. Nah, ini tingginya itu yang merah berarti. Nah, ini kalau divisualisasikan, gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi, tingginya itu menjadi si partisi yang kita ambil. Gitu. Nah, sekarang berarti tadi kan volume sama dengan integral dari 2pi r a terus batasnya. Ini batasnya apa tadi? Kan partisinya tegak. Oh, kalau tegak kan dx. Itu. Terus ini 2pi-nya bisa dikeluarin dulu, karena kan konstanta. Nah, dx. Nah, sekarang ini dari mana ke mana? Ya, kita bisa lihat aja partisinya. dx ini kan, maksudnya batas dari dx ini kan, ya milik partisinya ya kan. Berarti kita lihat dulu, partisinya bergerak dari mana ke mana dalam x. Oh, selalu dari 1 ke 2 kan ya. Jadi dari 1 ke 2. Nih, ya kan partisinya bergerak dari sini, terus sampai ke sini kita. Oh, berarti dia dari 1 sampai 2. Oke, sekarang untuk jari-jarinya. Jari-jarinya itu berarti kan yang ini nih, teman-teman. Dari sini ke sini. Nah, ini jari-jarinya berapa? Kan nih ya, ini kan dx. Kita maunya dalam x, teman-teman. Ini jaraknya berapa nih? Jaraknya x, benar nggak? Gitu. Karena ketika kita masukinnya x ini, kita masukin ke dalam fungsi ini, ya itu nanti bakal jadi tingginya gitu. Nah, tingginya kan yang ini nih. Tingginya ini tuh dari, kalau tinggi itu kan berarti dari secara y gitu ya, dalam y. Y-nya itu kan berarti dari x kuadrat ke y sama dengan 0 dong tingginya. Sampai 0 di sini kan, y sama dengan 0. Berarti tingginya itu x kuadrat minus 0 atau x kuadrat. Gitu. Nah, x kuadrat itu ya x yang ini teman-teman. Jadi misal gitu. Dipilihlah x-nya itu 1,5 gitu ya. Misalnya x-nya 1,5 nih. Pas di sini nih. Pas ini kebetulan banget ya gambarnya ya. Partisinya di 1,5. Ya, sekali lagi partisinya ini tidak ada patokannya harus di mana, karena kan asalkan partisinya itu konsisten, batas partisinya dari bawah ke atas atau ujung-ujung partisinya itu harus sama. Nah, ini kebetulan aja ini udah hampir dekat banget ke 1,5 gitu. Jadi misalkan x-nya 1,5, ini radiusnya 1,5. Berarti tingginya jadi berapa dong? Oh, tingginya jadi 1,5 kuadrat gitu, teman-teman. Ya berarti ini udah x aja. Ini kan jadi x kuadrat nih. Berarti supaya tahu jari-jarinya berapa, jadi x kan gitu. Ya kan? Nah, berarti jari-jarinya itu r itu x gitu. Tingginya itu tadi x kuadrat dx. Nah, gini teman-teman. Jadi 2pi integral 1 sampai 2
dari X pangkat 3 dx. Ini teman-teman bakalan dapat jawabannya itu 15pi per 2 satuan volume. Gitu. Ya ini kalau teman-teman bingung ya. Biasanya sih yang bikin bingung untuk metode kulit tabung itu kadang ya, ini X dapat dari mana gitu. Ya ini aja sih. Coba kita lihat ya. Bebas lah. Ujungnya, dari kita lihat partisinya, ujungnya itu mau yang ujung yang satu ini atau yang satunya lagi gitu ya. Tapi biasanya sih yang ini sih, yang atas. Karena kan yang bergantungan dengan X dan Y gitu. Jadi kalau kita pilih titik yang ini gitu ya. Nah, titik ini kita namakan aja titiknya X, Y gitu. X, Y-nya ya bergantungan dengan fungsi yang ini gitu. Jadi kalau ini X, Y berarti panjang ini berapa gitu kan? Panjang ini ya X dong, ya kan? Gitu. Ya kurang lebih gitu. Jadi ini panjangnya X. Tuh, jadi ketika tingginya ditanya berapa, kan Y tuh. Y-nya kan jadi X kuadrat. Ya kan, jadi Y minus 0 kan ya. Karena Y sama dengan X kuadrat dikurangi Y sama dengan 0 ya jadinya kan ya. Y-nya. Jadi X kuadratnya itu yang mana? Ya yang ada di sini berarti kan. Yang ada pada titik ini juga. Atau kan Y sama dengan X kuadrat itu kan melalui titik yang ini kan tadi. Atau titik ini justru ada pada Y sama dengan X kuadrat gitu. Jadi ini bisa aja dinamakan X, Y. Sehingga pas ditanya H-nya apa, teman-teman bisa tahu, oh H-nya ini kan berarti jadi yang atas kurang yang bawah kan. Yang atas itu Y sama dengan X kuadrat, yang bawahnya Y sama dengan 0 gitu. Jadi X kuadrat kurangi 0 sama dengan X kuadrat gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini volumenya tadi 15pi per 2 satuan volume ya, itu. Jadi untuk metode kulit tabung juga sudah selesai, cincin dan cakram juga sudah. Tuh, jadi untuk contoh soal luas daerah dan volume benda putar semuanya sudah tercover ya teman-teman. Mungkin nanti ada soal latihan ini, teman-teman bisa coba sendiri gitu. Ini ada daerah D seperti ini. Ya ini gambarnya sih seperti itu ya. Gambarnya seperti ini. Ya soalnya sih ini. Daerah D dipartisi oleh Y sama dengan E pangkat X, X plus 1 sama dengan X plus Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Diminta untuk menghitung luas daerahnya, terus volumenya jika diputarnya terhadap sumbu X, X sama dengan 1 dan Y sama dengan E gitu. Ya ini soal latihan bisa dicoba sendiri. Seperti itu kira-kira untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.